kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita semua sudah mengamalkan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil dan di dalam ayat yang lain wasyura bainahum. Ayat itu berkaitan tentang musyawarah di dalam ajaran agama kita Islam. Di antara urusan-urusan yang dimusyawarahkan adalah yaitu syu'unul amri, urusan kepemimpinan. Dan musyawarah ini dibentuk, dikemas dalam berbagai tata cara atau prosedur atau mekanisme. Salah satu dari mekanisme itu adalah sistem yang telah dibangun oleh negara kita, sistem demokrasi dan sistem musyawarah yang dibentuk dalam bentuk pemilihan umum. Dan tadi semua kita yang hadir ke TPS kita telah mengamalkan ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amri, karena kita sudah masuk di dalam bahagian daripada bermusyawarah, berdemokrasi. Maka disitulah haramnya pemimpin, karena memilih itu perintah Allah. Dan kita bersyukur juga itu sudah berlangsung tadi dengan damai, ya, dengan tertib yang kita semua berharap itu dengan damai seperti yang kita rasakan. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk malam ini kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian tafsir Khazin. Ingin kita melihat berbagai ujian Allah Subhanahu wa taala, ya, cobaan atau bagaimana hal-hal yang kita tidak menginginkan itu terjadi, tapi Allah berkehendak itu menjadikan sebagai suatu ujian, ibtila. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, ya, dan 56, ya, 156 ini bicara tentang beberapa bentuk ujian Allah kepada kita sebagai hambanya. Dari semua yang Allah uji ini boleh dibilang sebagai simple, yang menjadikan sebagai sampel. Jadi gejok ke contoh, yang dimana ketika dijadikan contoh untuk simpelnya kalimat. Jadi gepegah bupane sebagai contoh. Bukan berarti hanya yang disebutkan ini, banyak. Cuman disebutkan sebagai contoh saja. Qala Allah subhanahu bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Di sini ada 5 item. Maknanya adalah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengujimu, menguji kita. Ya, menguji kita terutama orang-orang mukmin. Ya, karena perintah sabar itu kepada orang mukmin. Tidak ditujukan sabar itu kepada non mukmin, tapi perintah sabar itu kepada mukmin. Maka ada ujung dari ayat Al-Quran, wabasyiril mu'minin. Tidak ada wabasyiril kafirin. Ya. Yang ada adalah wabasyiril mu'minin, wabasyiris sabirin. Nah, itu menunjukkan orang mukmin adalah orang yang memang rentan untuk diuji. Memang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Sekarang uji, apa makna uji? Uji adalah untuk melihat hasil.
Maka semua yang diuji itu untuk melihat hasil. Ada yang sukses, najah, berhasil. Ada yang gagal dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang gagal dari ujian Allah. Al-Qur'an sudah memberikan contoh yang sangat banyak orang-orang yang lulus daripada ujian dan juga orang-orang yang gagal dari ujian. Kita manusia tidak terlepas dari dua hal itu. Ada yang lulus dan itu yang diharapkan. Ada yang gagal dan itu yang tidak diharapkan agama. Semoga bagaimanapun bentuk ujian Allah, sebagaimana disebutkan di sini ada 5 item, semoga kita semua berharap diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian ini. Menariknya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an sebagai salah satu dari pendiri mazhab yang 4, a'immatul arba'ah, dan salah satu dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Jadi memberikan makna ujian ini dalam versi yang berbeda, tapi kedua-duanya sangat menarik untuk disimak. Kita lihat dulu yang pertama. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan segala sesuatu. Pertama, minal khaufi, dalam bentuk ketakutan atau dari ketakutan, atau formatnya adalah ketakutan. Di sini Ibnu Abbas memberikan makna, apa maknanya Allah menguji kita dengan ketakutan? Yakni khauful aduwi. Kita sebagai orang mukmin kadang-kadang timbul rasa takut terhadap permusuhan. Rasa takut terhadap lawan. Rasa takut terhadap musuh. Rasa takut terhadap peperangan. Rasa takut terhadap konflik. Rasa takut terhadap situasi dan kondisi yang berkecamuk. Dan itu adalah normatif sebagai manusia. Ya, ke musuh. Itu normal kita sebagai manusia. Maka apa yang ada di dalam jiwa orang-orang mukmin, takut, sepertinya takut peperangan, itu fitrah. Dan itu adalah lumrah. Bahkan itu natural, alami. Urang ya ke musuh, ya ke perang, itu alami. Karena memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di sini maknanya, yaitu ketika kita merasa takut terhadap situasi yang tidak kondusif atau tidak menentu. Mungkin ada musuh agama Islam misalnya, seperti peperangan. Apakah kita tetap dalam keadaan iman ataukah kita tidak? Nyan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau wal khaufu tuqi'u makruh yahsulu, ya, yang tidak menghasilkan atau mengganggu daripada ketentraman fil qalbi, di dalam hati manusia. Adanya kegundahan, adanya kegelisahan, itu juga bagian daripada ketakutan. Ya, tanuk miet. Puan katanya dalam perjalanan selamat, dalam perjalanan. Puan katanya dalam penerbangan selamat, dalam penerbangan. Puan katanya di dalam hutan selamat dari hutan misalnya. Itu bahagian daripada ujian Allah, ketakutan pada manusia. Di dalam pelayaran, apakah kita selamat, transportasi layar kita, pelayaran, nyan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam versi yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Maka situasi yang menakutkan itu adalah bahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuat kita bergeser iman.
atau tidak membuat kita rusak daripada persepsi akidah. Seolah-olah hanya Allah. Tentang mandum buat draw tu. Sansang getanyo yang kendalikan alam. Sansang getanyo yang kendalikan kehidupan. Padahal ada Allah yang maha kuasa. Kenapa mesti takut sekali misalnya? Karena Allah. Nah, jadi ketakutan yang lumrah pada manusia ini semoga tetap berpegang teguh kepada Allah. Karenanya ujian. Kemudian minal khaufi ini juga situasi yang tidak diinginkan terjadi ya di dalam kehidupan manusia. Makanya kita mendoakan. Kemarin sudah diserukan ya, oleh pemerintah itu agar kita menciptakan situasi yang kondisi terutama di dalam pemilu ini. Pemilu ya, mesti pemilu damai. Mesti ada kedamaian karena itu bagian daripada mengamalkan ajaran Islam wasyawirhum fil amri, dan itu bagian daripada urusan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka karena itu urusan besar, kan urusan ubudnya, urusan rayunya. Semoga kita hadir di dalam kedamaian. Kemudian wal ju', dan Allah menguji kita dengan kelaparan. Ini saya sampaikan dulu versi pandangan Ibnu Abbas. Nanti kita lihat pandangan Imam Syafi'i ya. Wal ju', apa maksudnya wal ju'? Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kelaparan. Yakni al-qahtu wa tu'diru husulul quds. Saya terjemahkan singkat saja. Gagal panen, tidak berhasilnya makanan pokok yang kita tanam, anajit padi, nang kira-kira, atau tidak jadinya makanan pokok yang kita butuhkan, sehingga membuat kelaparan. Ini bahagian daripada ujian juga. Atau ada makanan pokok hai tablo muhaidhat harga di atas standar. Net punya ya harganya itu tidak terjangkau oleh publik. Lagi masa moneter jamun. Yang moneter anak-anak muda tunda kawin ya, maimu. Nah, itu bagian daripada musibah juga. Ini makanan pokoknya tidak terjangkau harga. Ujian Allah. Maka perlu adanya menjaga stabilisasi inflasi dalam kehidupan ekonomi. Perlahan supaya tidak bergejolaknya harga barang. Dijaga dengan stabilitas ya, jangan sampai terganggunya sistem inflasi dalam perdagangan. Karena kalau itu rusak dan terganggu, menyebabkan tidak terjangkaunya harga barang oleh manusia, terutama sembako, ya, makanan pokok, akan melahirkan kekurangan makanan. Bisa mengarah kepada stunting, kan? Nah, kaitan mendumnya. Kaitan-kaitannya mendum ya. Nah, itu bahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala ketika manusia merasakan lapar atau tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang dia butuhkan sehari-hari. Nyan ujian Allah. Wa naqsim minal amwali, dan bentuk ujian Allah yang lain adalah berkurangnya harta benda, amwal, barang-barang, harta kita nih. Jadi harta yang kita miliki berkurang dengan berbagai sebab. Bisa halak, musnah, hanali ka musnah, ancu, lebih mbak ancu pu, tepiru, fengfo, plus ruya rayo, habis ludes semua. Bahagian daripada ujian Allah. Atau hancur itu karena binasa, terbakar,
Hanali rumah, ka tutung. Hanali kedai, ka tutung. Hanali motor, ka tutung. Itu bagian daripada wa naqsim minal amwal. Atau dicuri orang. Demang pencuri, habis raba. Habis kerupa. Kalau diambil sedikit, mungkin diambil pencuri. Tapi menyoicok hanai kubah macut, itu kuat. Hanali, kabeh itu kuat. Ya, berarti hana tinggal. Tapi menyoyang yang hanadu, imitasi. Menyo sukut, nyan barang du. Habis cok. Gukun, isukut. Tapi yang hanadu, imitasi. Habis kerupa. Berarti raba papai na ju. Ilmu. Yang duk saja. Cina kamu saya. Empat beda sukut dengan kerupa. Kemudian itu bahagian daripada ujian Allah. Maksudnya Allah ingin melihat sanggupkah kita bersabar dengan kondisi itu atau tidak. Wal khusran atau mendapatkan kerugian. Tamukat tujuan mita laba. Justru yang didapatkan adalah rugi misalnya. Kunuraceh itak pangkai. Tulak tung tinggal item. Tulak batuk tinggal geraham. Kemudian. Jadi itak pangkai. Sanggupkah kita bersabar dari itu? Pula pada kon tumung pada. Kongkoh haywo. Atau ada orang yang petani tambak. Sering juga kadang-kadang mengalami musibah. Tinggal siap-siap untuk panen. Banyak malam banjir. Habis hilanglah semua. Habis lihat bak jalan dong ke melu. Mam yang ke melu bak jalan icok lekau kah hana datang tanda yang ke tanya. Hananan yang ke ya. Ya ambillah orang-orang. Ada bandeng di jalan-jalan. Ada udang di jalan-jalan. Siapapun yang lihat, ya ambil dia. Karena dianggap itu punya laut. Karena kasanteng laut. Ya pegah tanya-nya udang leong. Itanya nanan ni. Hana. Mengapa mendawa? Rugi kita semua. Nah, ujian juga. Allah melihat. Wah itu tres tu. Wah idang hana sembayang li. Gara-garanya. Nah, ini dalam bingkai ujian. Kepada kita umat manusia ya. Khususnya orang mukmin. Jadi rugi dan untung itu adalah kondisi yang bisa saja terjadi. Maka orang-orang pebisnis itu berani dengan ruginya. Ya orang geli hana lihaya gitu ya. Pebisnis itu sudah biasa dengan rugi. Sama seperti petarung sudah biasa dengan kalah. Jadi menyoyo ke dalu baik bertanding. Menyoyo ke rugo yang kun baik bisnis. Karena peluang itu bisa saja terjadi. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Kondisi itu ya sempat dirasakan. Nggak mungkin kita selalu beruntung. Sama seperti competitiveness, sebuah persaingan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Ketika menang, itu diinginkan, bersyukur. Ketika kalah, ya mesti diterima. Karena itu adalah takdir. Menang takdir juga. Kalah takdir juga. Yang jangan mempersokmokkan dengan takdir Allah. Tunu ke, pala ke, brigen ke dengan takdir. Itu dosa kita. Baik. Ini kan pemilu ini. Tunggu saja takdir Allah. Sudah berusaha. Ya, nanti siapa yang Allah tentukan, sudah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan sudah memilih tadi dengan hati nurani, sudah semuanya diberi kesempatan yang sama. Siapa nanti yang ditentukan menang oleh Allah, maka itu adalah takdir yang mesti kita terima sebagai orang mukmin. Nah, dari situ saja kita melihat. Jangan banyak kali minyak yang lain. Di situ kita melihat sebagai orang beriman. Ya. Kemudian wal anfus itu ada kalimat yang dibuang, tidak dipakai lagi, artinya tidak diulang lagi. Sebenarnya wa naqsim minal amwal wa naqsim minal anfus. Naqsimnya tidak diulang lagi.
Karena bahasa Al-Quran itu singkat. Maksudnya adalah berkurangnya penduduk karena ada kematian. Wataikun berkurang nyawa, itu maksudnya orang meninggal. Yaitu naqsim minal anfus bil mauti. Berkurangnya penduduk atau berkurangnya manusia karena kematian. Au al-qatli, atau karena terbunuh. Hai, kematian dengan terbunuhan sama sebenarnya. Urang mati hanai bunuh ke mati si. Urang hanai bunuh mati si. Tapi di sini disebut baik kematian itu normal atau kematian dalam insiden. Nah, yang jelas hilangnya nyawa manusia itu ujian bagi kita. Apalagi hilang anak kita kan, orang yang kita sayangi dan sebagainya. Nyan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk gehibur terhadap orang yang mati, seseorang yang disayangi, apakah keluarga, coba dilihat bagaimana indahnya doa salat jenazah. Nyan kan untuk gehibur tanya oleh Allah. Sehingga tanya udah doa, dia urung meninggal yang. Misalnya seorang suami meninggal istri dalam salat jenazah itu sudah ada doa wa abdilhu daran khairam min darihi. Sekiranya ia itu hilang negeri di dunia, enggak sempat hidup lagi karena akan meninggal, ya Allah bahagiakan di negeri yang lain di akhirat. Ulam wa zaujan khairam min zaujihi. Ya Allah, saudara kamu meninggal purmoh ke neganto ya Allah, purmoh lain urut akhirat. Artinya ada pengganti di akhirat kelak. Mayu kalau meninggal kita kun doa ya. Kalau meninggal wa abdilhu daran khairam min darihi. Nyanjir baik dengan li purmoh. Demikian juga sebaliknya, meninggal suami, gehibur dengan doanya oleh Allah. Wa abdilhu daran khairam min darihi, zaujan khairam min zaujihi. Yang gantau. Nyan artinya menghibur apa yang sudah hilang. Maka setiap kita yang kehilangan, baik itu harta tadi, kita mohon Allah menggantikan yang lebih bagus. Konstres. Nyo tidak kun pelipur lara, ubat stres. Beberapa hari ke depan nanti sudah ada penghitungan suara. Yang baik stres. Ya Allah menyolong hanajir kalinya, hana tu pilih kalinya. Pu bercalek barang kapu. Drone na depu pasti na lain yang lebih good. Depu oleh Allah. Hana depu oleh danyo. Jadi kembalikan segala itu kepada takdir Allah. Yang gehibur secara iman. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa wa naqsim minal amwal, hilangnya nyawa manusia, menyamutulih ayat naqsin artinya berkurang. Kalau pandangan Imam Syafi'i nanti lain lagi makna berkurang nyawa. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas kematian artinya. Jadi kematian tidak bisa dihindari dan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Was samarat. Poin yang kelima dari ayat ini. Dan Allah sungguh menguji kamu dengan mengurangi as-samarat. Simar. Buah-buahan. Hasil pepohonan. Hasil tanaman. Karena buah-buahan itu sesuatu yang diharapkan dari tanaman. Semua kita bertanam pohon, intinya adalah untuk mengharapkan buah. Itu secara umum. Walaupun ada pohon yang bukan kita harapkan buahnya, tapi kita harapkan batangnya. Tapi secara umum kan tanam kates tujuannya supaya ada buah. Tanam mangga tujuannya ada buah. Tanam kelapa tujuannya ada buah. Semua tanaman pohon yang kita tanam,
Secara umum kepingin kita mendapatkan buah. Tapi tanaman yang kita tanam itu ternyata tidak berbuah. Atau berbuah tapi gagal. Gagal buah-buahan. Badrian bungong siok cabung. Tapi hanya saboh naboh. Ini bahagian daripada Allah menguji dengan gagalnya panen buah. Kenapa di sini disebut panen buah? Bahkan hal lain-lain. Orang-orang Arab itu dominasi daripada pegah pekerjaan selain daripada perdagangan adalah mengharapkan adanya buah kurma. Karena disitulah diharapkan adanya zakat. Buah kurma, buah gandum. Nah, ternyata gagal panen misalnya. Kurma nepot, kahana juga. Itu bahagian daripada ujian Allah juga. Karena orang-orang Arab itu, buah itu menjadi makanan pokok bagi mereka. Qut, ya, kita lihat. Seperti zakat, ya, dari kurma juga. Nah, kalau kita mungkin gagal panen lah kita terjemahkan. Gagal. Ya. Padi dan engkau rupanya kaikap legutong. Atau ya diambil oleh binatang-binatang yang lain. Ini semua bagian daripada bentuk ujian yang Allah sebutkan, yakni al-jawaihi fis simari. Wa qila qad yakunu bil jadabi aidan wa bitarkil amali wal ammarah fil ashjar. Atau pohon-pohon itu bertumbangan sehingga tidak menghasilkan yang diharapkan. Gagal. Nyan ujian si dari Allah. Ulah lain. Anak payah stres, tanam lain, ya. Karena itu kondisi itu adalah juga Allah yang kehendaki terjadi. Ini semua yang kita jelaskan 5 ini adalah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas. Menan gebuh makna ujian. Lo ulang lagi tu, mengata baca atas Imam Syafi'i. Ujian ketakutan, yaitu keadaan yang yo. Ujian yaitu tidak terpenuhinya makanan pokok. Ujian harta, yaitu hilangnya harta benda. Ujian nyawa, banyaknya orang-orang meninggal. Ujian samarat, gagalnya panen. Itu yang dipahami, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Kemudian ada sisi lain yang dilihat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Semua kenal Imam Syafi'i kita, ya, di dalam literasi. Kan menturi nomor 4 tejak bak khauri kan. Menturi Imam Syafi'i di dalam literasi. Karena beliau sebagai imam mazhab. Mudah-mudahan kita kenal sosok beliau. Tidak kita kenal wajahnya, ya, tidak bertemu karena tidak semasa hidup dengan beliau, tapi kita kenal siapa Imam Syafi'i itu. Wa haka 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu fi tafsiri hadhil ayah. Imam Syafi'i ini disampaikan bahwa dalam hal menafsirkan ayat ini, qala, beliau berkata. Apa komentar beliau terhadap ayat ini? Yang pertama, Allah menguji kita dengan ketakutan. Maksudnya adalah Allah menguji kita dengan takut, bukan ketakutan. Nah, ini beda. Guna tanya nayo ke Allah. Kan ketakutan. Takut gebuh mana? Imam Syafi'i. Allah ingin melihat apakah kita takut kepada Allah atau kita preman terhadap Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang lulus ujian. Beda Fakrud dengan pandangan muno. Pandangan yang tadi itu adalah situasi. Musim je, isunya isu je, berita pihakna valid, hoax, bohong, dusta, kan ya tanya situasi yang tidak menentu membuatlah ketidaknyamanan atau keresahan yang ujian. Itu dalam pandangan Ibnu Abbas. Dalam pandangan Imam Syafi'i,
Allah kena tanya, oh naya dekat Allah. Oh naya sembahyang. Oh ya ke Allah. Oh naik doa haji. Ya ke Allah. Naik puasa. Ya. Nah, jadi takut kepada Allah dalam pandangan Imam Syafi'i ini bahagian daripada Allah menguji kita. Allah mau melihat kita. Sehingga ada ayat Al-Quran yang relevan dengan ayat ini. Yaitu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat mana yang terbaik amal. Bukan mana yang terbanyak suara. Ya. Mana yang terbaik amal. Dan itu adalah ujian yang paling kita rasakan oleh semua. Baik. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan Imam Syafi'i, menafsirkan ayat ini adalah Allah menguji kita dengan lapar. Allah menguji kita dengan lapar. Menurut Ibnu Abbas, situasi tak terpenuhinya makanan pokok. Dan menurut Imam Syafi'i, Allah bukan menguji kita dengan kelaparan, tapi Allah menguji kita untuk tahan lapar. Nah beda kan? Beda. Bukan cerita tidak ada makanan. Tambah hamak stok makanan. Amak makanan. Tapi Allah menguji, jangan makan sebulan bulan Ramadan. Tahan dulu. Itu yang disebut dengan Allah menguji kita dengan tahan lapar. Berarti Allah menguji kita dengan tahan lapar berbeda dengan makna Allah menguji kita dengan kelaparan. Kalau kelaparan itu musim dengan kondisi yang tidak tercapai atau minimnya ekonomi. Tapi ini maksudnya uang ada, makanan ada. Allah mau menguji. Kamu tidak boleh makan dulu 1 bulan. Biar kamu rasa lapar. Allah menguji kita untuk tahan lapar. Berarti puasa Ramadan. Nah, maka disebutkan di sini wal ju'. Maksud lapar di mana Allah menguji kita dengan lapar, yaitu siyamu syahri Ramadan. Datangnya bulan Ramadan nanti itu adalah datangnya ujian. Nyo tanya karak bulan puasa lom. Oh, berarti tanya karak ujian lom. Nah, itu maksudnya. Berarti bukan kelaparan, tapi tahan lapar. Ada minat tu dah. Oh, mak, yang lu karak aja, lu puplung dah jam tu. Kemudian wa naqsim minal amwal. Tadi maksudnya kita diuji dengan kekurangan harta. Imam Syafi'i mengatakan kita bukan diuji dengan kekurangan harta. Kita diuji agar mengurangkan harta. Artinya mengeluarkan zakat. Kita banyak uang, kurangkan sedikit. Kita banyak uang, sedekahkan sedikit. Jadi beda makna, artinya dalam sisi yang lain. Nah, berarti bukan kekurangan harta maksudnya, tapi harta yang banyak justru disuruh kurangkan oleh Allah. Kita perlu mengeluarkan zakat, kurangi harta kita karena di sana ada hak orang lain. Kita disuruh bersedekah, sisihkan sedikit untuk sharing secara sosial. Kita punya banyak aset, bisa wakaf, bisa hibah. Nah, itu diuji oleh Allah. Berarti bukan kekurangan harta, tapi disuruh kurangi garis miring harta supaya kita lulus ujian. Yang keempat, wa naqsim minal anfus. Allah menguji kita dengan mengurangi kesehatan kita. Dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau kita sehat, ya, fit, fresh, itu kita utuh, nyawa kita utuh. Tapi diuji oleh Allah, gebi sakit. Itu namanya mengurangi kesehatan. Allah juga mau melihat kalau dia lagi sehat, ibadahnya rajin. Ketika sedikit sakit, masihkah ia rajin? Nah, ini juga bagian daripada ujian Allah.
Beda makna tapi bukan salah, hanya saja mengambil pandangan sisi yang lain. Tafsir mesti seperti itu. Jadi tafsirnya kan lagi kita yang kentok-tok salah agak. Bukan. Yaitu berbeda. Berbeda cara menafsirkan. Contohnya ini. Dua-dua ini sangat indah maknanya. Ya, berbeda tapi memiliki makna yang sama-sama sangat kita rasakan makna itu bagus sekali. Terakhir, Allah menguji kita dengan mengurangi buah-buahan. Menurut Ibnu Abbas, kita kehilangan harta benda atau kehilangan hasil tanaman. Menurut Imam Syafi'i, makna di sini adalah wassamarat, yakni mautul aulad, meninggalnya anak-anak kita. Meninggal anak dia yang ujian hilangnya buah-buahan. Di mana persamaannya? Rupanya anak kita itu juga buah, yaitu samaratul qalbi, buah hati. Nah, jadi meninggalnya anak itu adalah kehilangan buah juga. Artinya itu buah hati. Kalau yang tadi kehilangan buah-buahan, kehilangan hasil tanaman. Persamaannya adalah buah hati atau anak itu juga ternyata sebagai hasil tanaman. Bayinya yang hasil tanaman sih rupanya. Karena tanaman adalah sesuatu yang ditanam. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Berarti tempat semula. Nah, ada semula itanya. Ketika ada anak, alhamdulillah, kami mubuh tanaman. Nah, kinayah, maksudnya kalimat sindiran halus. Maka anak itu dikatakan sebagai buah hati. Apa arti buah? Buah adalah hasil daripada tanaman. Anak adalah hasil tanaman juga. Ladangnya di mana? Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Cuma beda cacah burmu. Nah, jadi inilah indahnya ya tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama di dalam berbagai versi untuk memperluas cakrawala dan wawasan serta sudut pandang kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.